kini dengarlah pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Minggu pagi hari ini, kebaktian akan dilayani oleh Vikaris Loise Zebua dengan prokantor Ibu Kristianti Endah Nugrahani dan pemusik Saudara Rifael Togatorop. Kebaktian kategorial, kebaktian tengah minggu, Rabu 11 Agustus 2021, pukul 18.00 melalui Zoom, kita akan dilayani oleh Vikaris Loise Zebua dengan liturgos Bapak Penatua Sabto Nugroho. Baktian Komisi Pelayanan Perempuan, Jumat 13 Agustus 2021, pukul 18.00 melalui Zoom, kita akan dilayani oleh Ibu Penatua Larisma Boru Pasaribu dengan liturgos Ibu Penatua Risda Boru Marbun. Kebaktian Komisi Pelayanan Pemuda dan Remaja, Sabtu 14 Agustus 2021, pukul 18.00 melalui Zoom, kita akan dilayani oleh Bapak Penatua Sabto Nugroho, liturgos Saudari Putri Marlisa. Kebaktian Umum Minggu 15 Agustus 2021, kita akan menggunakan liturgi budaya Sunda dengan pelayan firman Pendeta Julia Sri Tanjung, liturgos Ibu Penatua Lucy Tejo, prokantor Ibu Kristianti Endah Nugrahani, pemusik Bapak Penatua Pepen. Berkaitan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar, TK Agape membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Jemaat GKP Ciwidey, juga para alumni TK Agape untuk menjadi donatur, guna mendukung pengembangan fasilitas dan sarana kegiatan belajar TK Agape. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Ketua KPS atau Komisi Pembantu setempat, yaitu Bapak Christian Yusuf, dengan nomor 0821 1674 3355. YBSDK GKP atau Yayasan Badan Sosial Dharma Kasih Gereja Kristen Pasundan mengundang anggota jemaat GKP untuk mengisi lowongan kerja sebagai pengasuh anak di Panti Asuhan Tanjung Barat. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pendeta Retno Ngapon dengan nomor 0817 9835 442. Majelis Sinode GKP mengundang anggota jemaat GKP, khususnya keluarga muda GKP dengan usia pernikahan 0 sampai 15 tahun untuk mengikuti pembinaan dengan topik Membangun Cinta Mula-Mula yang diadakan pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 19.00 sampai 21.00 melalui tautan Zoom yang sudah disediakan. YBRS GKP atau Yayasan Badan Rumah Sakit Gereja Kristen Pasundan membutuhkan satu direktur yang akan ditempatkan di Rumah Sakit Roda Galih Sukabumi. Terkait persyaratan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Jemaat dengan periode pendaftaran 4 sampai 11 Agustus 2021. Dilaksanakan peresmian masa pelayanan Pendeta Christian Siswanto di GKP Jemaat Ujung Berung pada hari Minggu 8 Agustus 2021 pukul 10.00 di kantor Sinode Gereja Kristen Pasundan secara tatap muka dan melalui online di channel YouTube GKP
Ujung Berung. Dilaksanakan peresmian masa pelayanan Pendeta Budi Kaidun di GKP Jemaat Katapang pada hari Minggu 8 Agustus 2021 pukul 07.30. Tempat di GKP Jemaat Katapang secara tatap muka dan melalui online di channel YouTube GKP Katapang. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat mengikuti kebaktian minggu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kebaktian kita pada hari ini Minggu 8 Agustus 2021 akan memakai tata kebaktian Bulan Budaya Klasis GKP Wilayah Priangan Nuansa Budaya Manado. Ibu Bapak, sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, kita akan persiapkan hati kita di dalam saat teduh. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bangsa Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang sangat besar. Negara kita memiliki banyak kepulauan, etnik, suku, dan bahasa daerah yang beragam. Hal itu menunjukkan betapa beragamnya kita. Keberagaman menjadi salah satu identitas yang tidak bisa dilepaskan dari Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan berkat Allah yang seharusnya disyukuri dan dijaga. Sebab keberagaman tersebut merupakan kekayaan kita. Begitu juga dengan Gereja Kristen Pasundan, ada macam-macam ragam suku dan budaya. Dia anggota jemaat, martuhan yang backing torang satu, torang semua bersaudara, mari torang angka pujian dan syukur patuhan Allah, yang sokase torang hidup dalam berbagai perbedaan. Marilah kita naikkan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 337 bait yang pertama. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita memulai kebaktian ini, izinkan saya untuk membuka masker agar suara saya boleh terdengar dengan jelas. Diharapkan teman-teman multimedia yang hadir tetap menggunakan masker selagi saya tidak menggunakan masker. Pada pagi hari ini, mari kita teguhkan kebaktian kita dengan pertolongan kita yang adalah dengan nama Tuhan, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing pada kebaktian minggu ini
terdapat dalam Yohanes 6 ayat 51 yang berbunyi, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Dalam dialek Manado, "Akulah roti hidup yang so turun dari sorga. Sapajo yang makan dari roti ini, dia mau hidup selama-lamanya." Kong roti yang kita kasih ini adalah kita pe daging, yang kita mau kasih for semua orang di dunia supaya hidup. Mari kita sambut dengan menyanyikan lagu Bahwa Tuhan Juga Gunung Batuku. Jemaat diundang untuk duduk kembali. Jemaat, marilah kita menaikkan doa syukur kita secara berbalas-balasan. Allah Pencipta, Engkau yang telah menciptakan langit dan bumi, Engkau yang adalah juga pencipta keberagaman di Indonesia. Allah yang telah menciptakan 1000 pulau, 1000 suku dan ratusan bahasa di tanah air kami Indonesia. Betapa indah karyamu, buatan tanganmu, bak bunga-bunga di taman, berwarna-warni dan memiliki keindahan masing-masing. Warga jemaat Gereja Kristen Pasundan juga memiliki keberagaman yang saling mengisi dan menjadikannya istimewa. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu dan agung kuasamu di seluruh kami. Jemaat, marilah kita sambut doa syukur ini dengan menaikkan kidung pujian dari PKJ 305, segala suku bangsa. Segala suku bangsa agungkan Tuhan, segala suku bangsa megahkan namanya, segala suku bangsa agungkan Tuhan, segala suku bangsa megahkan namanya, segala suku bangsa agungkan Tuhan, segala suku bangsa megahkan namanya. Jemaat, dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Injil Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Jawab Yesus pe orang itu,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap ngoni pe jiwa, dan segenap ngoni pe akal budi. Itu tuh hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia, sama dengan ngoni mengasihi pangoni pe diri sendiri. Di kedua hukum inilah tergantung semua tuh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita sambut hukum Tuhan dengan menaikkan pujian dari PKJ 179 bait yang pertama. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ibu Bapa, marilah kita mengakui dosa kita. Namun sebelumnya kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan di dalam saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Marilah kita sambut pengakuan dosa ini dengan menaikkan pujian dari PKJ 037 bait yang pertama. Bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan
Saudara-saudara, jemaat Allah yang terkasih, kini dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang terdapat dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus jejak dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Mari kita sambut berita anugerah pengampunan dengan menyanyikan lagu Kasih Allah Telah Terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada saat ini kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon hikmat Tuhan dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk kesempatan hidup yang Engkau berikan sehingga kami berkumpul bersama keluarga, bersekutu untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai, menguasai pikiran dan hati kami, agar firman yang ditaburkan di dalam diri kami senantiasa kami hidupi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang akan menjadi alat-Mu untuk menyampaikan firman, agar apa yang hamba-Mu boleh perkatakan semuanya berasal daripada-Mu. Kami serahkan Tuhan rangkaian kebaktian kami ini, bahkan perenungan kami di pagi hari ini, kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita membuka pembacaan Alkitab kita yang terdapat dalam Yohanes 6, ayatnya yang ke-35 dan 41 sampai 51. Jika Alkitab kita sudah terbuka, maka saya akan membacakan bagi kita semua. Yohanes 6 ayat 35 dan 41 sampai 51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku.
dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang bukan saja mendengar, tetapi juga melakukannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa kabarnya? Semoga kita tetap sehat-sehat selalu. Dan hari ini renungan kita mau dibuka dengan sebuah ilustrasi tentang sepasang suami istri. Jadi dikisahkan sepasang suami istri ini sepanjang hidupnya selalu makan makanan yang sehat sehingga tubuhnya juga selalu sehat. Namun karena bertambahnya usia, mereka semakin tua dan akhirnya mereka meninggal. Singkat cerita, ketika mereka ada di surga, mereka disajikan makanan-makanan yang nikmat tanpa mereka harus memikirkan tentang kesehatan mereka. Lalu si suami katakan, kenapa enggak aku mati lebih awal? Kalau aku mati lebih awal, pasti aku lebih awal menikmati makanan ini tanpa harus memikirkan kesehatanku. Berkaitan dengan ilustrasi tadi, saya mau mengajak kita masuk dalam pembacaan firman saat ini. Hampir sama ceritanya dengan yang minggu lalu. Ketika Yesus sedang berkhotbah mengajar di Kapernaum, Yesus katakan dirinya adalah roti yang hidup. Banyak orang terkesima, banyak orang bingung, banyak orang akhirnya membandingkan Yesus sebagai roti yang hidup dengan roti mana. Roti mana ini sudah diceritakan dalam renungan kita minggu lalu, hadir ketika zaman nenek moyang mereka pada zaman Musa. Mereka katakan roti yang turun dari sorga itu adalah roti mana. Itu sudah jelas tertera dalam kisah nenek moyang mereka. Sedangkan Yesus sebagai roti yang hidup tidak bisa disamakan dengan roti mana. Karena Yesus sudah jelas lahirnya bukan dari surga. Yesus lahirnya dari Yusuf dan Maria yang mereka tahu latar belakangnya. Singkat cerita, orang-orang pada saat itu menganggap bahwa Yesus dan roti mana, Yesus sebagai roti yang hidup dan roti mana tidak sebanding, bahkan lebih rendah dari roti mana. Kisah ilustrasi tadi dan kisah tentang murid-murid dan orang-orang yang mendengarkan ajaran Yesus saat itu sebetulnya hendak menunjukkan kepada kita ada kesamaan dari dua kisah ini. Kesamaannya adalah keterbatasan mereka memahami tentang hidup yang kekal dan juga tentang mengalami kehadiran Kristus. Jika kita bertolak dalam pembacaan firman Tuhan saat ini, sesungguhnya Yesus tidak sama sekali mengungkapkan tentang roti mana. Yesus tidak mengungkapkan bahwa dirinya sama sebanding dengan roti mana. Yesus hanya menjelaskan tentang roti yang hidup. Sehingga tidak ada Yesus ingin dibandingkan, disamakan dengan roti mana. Justru Yesus hendak mempertegas tentang dirinya sebagai roti yang hidup. Bahwa di ayat 49 kita bisa lihat, jika nenek moyang mereka dahulu makan roti mana, itu untuk kepuasan dan kenyangnya mereka sudah mati.
Sedangkan jika orang-orang pada saat itu menerima roti yang hidup, mereka akan menerima hidup yang kekal. Ada letak pemaknaan yang berbeda yang mau Yesus sampaikan antara roti mana dan juga roti yang hidup. Kalau nenek moyang mereka zaman dulu memaknai roti mana hadir untuk mengenyangkan perut mereka, tapi hari ini Yesus hadir sebagai roti yang hidup bukan hanya memberi kenyang untuk satu hari, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ketika mereka mau memakan, meminum tubuh Kristus, mereka memperoleh hidup yang kekal. Memakan, meminum ini pun seperti yang sudah dijelaskan dalam renungan minggu lalu, artinya mau datang dan percaya kepada Kristus, maka mereka memperoleh hidup yang kekal. Yesus juga bukan saja mengatakan demikian untuk mempertegas tentang roti yang hidup, Yesus juga berusaha memvalidasi tentang kehadirannya sebagai roti yang hidup. Yesus katakan di ayat ke-44 bahwa hanya melalui Bapa seseorang dapat datang kepada Yesus. Artinya untuk hadir, untuk datang kepada Yesus, ia harus melalui Bapa. Kata Bapa di sini, sosok Bapa di sini adalah sosok yang sangat dikagumi, sosok yang diagungkan, sosok yang dipercaya bahwa ia sungguh-sungguh dari sorga. Sehingga ketika Yesus memvalidasi ungkapannya, asalnya yang adalah dari Bapa, yang adalah dari Allah, itu ingin mengungkapkan bahwa tidak ada pilihan lain selain daripada mereka harus percaya karena Yesus sungguh-sungguh datang dari Bapa, sungguh-sungguh adalah utusan Allah, sehingga tidak ada alasan lain lagi bagi mereka untuk tidak percaya. Bapak Ibu jemaat Allah yang terkasih, hari ini, kemarin kita terus diingatkan bahwa kita sudah menerima roti yang hidup dalam rupa hidup yang kekal. Seharusnya kita juga memaknai karya-karya Allah yang tanpa batas. Artinya ketika Tuhan tidak memberikan batasan bagi kita dalam memaknai tentang hidup yang kekal, bahwa dalam hidup yang kekal kita diingatkan bahwa kita diberikan kasih yang tanpa batas, maka kita juga diajak untuk mengenal karya-karya Allah yang tanpa batas. Artinya kehidupan yang kekal tidak terbatas pada pemenuhan diri kita sendiri. Tidak terbatas pada rasa ingin kita sendiri. Tuhan hadir bukan hanya memuasi keinginan kita, bukan hanya memenuhi apa yang kita harapkan, tapi kita juga diajak untuk memberikan kehidupan bagi sesama. Melalui kehidupan yang kekal, kita juga diajak untuk memberikan kehidupan yang tanpa batas bagi sesama. Saat ini kita menggunakan budaya Manado. Ada semboyan orang Manado yang sangat terkenal yang diungkapkan oleh Dr. Samratulangi. Dan semboyan ini mudah sekali Bapak Ibu Saudara-saudara lihat ketika Bapak Ibu tiba di Manado. Lalu tiba di Bandara Samratulangi, ada semboyan itu tertulis besar-besar mengatakan Sito Timau Tumauto, yang artinya dalam bahasa Indonesia seorang manusia, seseorang hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi ia juga harus hidup untuk orang lain. Bahwa manusia hidup harus juga memanusiakan manusia lainnya. Kalau kita membahas tentang memanusiakan manusia lainnya, di masa pandemi ini kita mungkin melihat, kita merasakan ada sebagian orang yang sudah kehilangan rasa kemanusiaannya. Ada beberapa contoh kasus, isu-isu yang belakangan ini kita mungkin dengarkan di berita. Ada yang memberikan vaksin yang kosong, ada yang menjual obat-obatan untuk
penderita COVID dengan harga yang tidak wajar. Ada juga keluarga ataupun orang-orang yang terpapar kemudian menyerang dokter, para perawat, juga petugas satgas. Dan ada juga bantuan langsung tunai yang tidak diberikan kepada orang-orang yang seharusnya. Kita melihat isu-isu yang dimana orang-orang sudah mulai kehilangan kemanusiaannya. Di saat setiap orang sibuk untuk memikirkan keselamatan pribadinya, keselamatan dirinya, firman Tuhan mau mengajak kita. Mari kita yang telah menerima keselamatannya kekal, kita kiranya mampu memberikan kehidupan kepada sesama dengan memanusiakan manusia lainnya. Seseorang yang bekerja, apapun pekerjaannya, pasti punya hak. Membahas tentang kemanusiaan, kita juga membahas tentang hak-hak yang pasti diterima oleh setiap manusia. Seseorang yang bekerja punya hak yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan hidupnya. Belakangan ini ketika kita dengar berita-berita tentang petugas satgas ataupun perawat ataupun dokter yang diserang oleh pasien COVID ataupun keluarga yang terpapar, kita melihat bahwa rasanya sudah hilang ya letak kemanusiaan seseorang. Tapi kita juga perlu memahami dari sisi keluarga, dari sisi si pasien yang terpapar, juga pasti mereka lelah, juga pasti mereka kesal, karena mungkin mereka mendapatkan perilaku yang kurang baik. Namun saat ini mari kita melihat kemanusiaan seseorang bahwa ketika dia bekerja, dia juga perlu diperhatikan hak-haknya, khususnya hak untuk hidup. Maka kita juga perlu melindungi, menghargai, dan mengasihi pekerjaan yang sudah dilakukannya. Selanjutnya, ketika seseorang terpapar COVID-19, dia harus diisolasi di rumah ataupun di rumah sakit. Terkadang kita jadi sulit untuk menolong atau membantu. Kita merasa kalau kita berdekatan, nanti saya terpapar, nanti saya bisa tertular. Sehingga kita menjadi kesulitan bagaimana kita untuk bisa memberikan kasih, bagaimana kita untuk bisa memanusiakan mereka. Dan ternyata juga ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Dengan tidak harus bersentuhan, dengan kita menanyakan kabar mereka, dengan kita menyediakan apa yang mereka butuhkan sesuai dengan kemampuan kita, dengan kita mendoakan mereka seperti yang sudah diungkapkan dalam renungan kita minggu lalu, bahwa kasih itu tanpa batas, jadi tidak ada batasan kita untuk mengasihi sesama, sekalipun kita tidak dapat bersentuhan secara fisik. Dengan demikian kehidupan yang kekal yang sudah Allah berikan melalui roti yang hidup, melalui kehadiran Yesus Kristus, kiranya membuat kita bukannya semakin tidak berkualitas, tetapi justru semakin berkualitas untuk menghidupkan kehidupan bersama dengan sesama. Sehingga ketika Bapa menjumpai kita, kehidupan yang dipercayakannya kepada kita mampu kita pertanggungjawabkan dengan kualitas hidup yang terbaik. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat menurut pengakuan iman rasuli. Kita percaya Pak Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Deng pa Tuhan Yesus Kristus, dia peng anak tunggal, tutorang pe Tuhan, yang da kandung dari Roh Kudus, kong lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, da salib, mati kong da kubur, turun ke dalam kerajaan maut. Kong di hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Kong dari sana dia mau datang for hakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Kita percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Namun sebelumnya, dengarkanlah firman Tuhan yang melandasi pemberian kita yang diambil dari Matius 6, ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, berbunyi demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya dan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya. Jangan ngoni bak kumpul harta di dunia, karena kalau di dunia ngengat dan karat je baking rusak. Depa pancuri je bongkar kong pencuri, lebih baik kumpul jo harta di sorga. Karena kalau di sorga ngengat dan karat nggak akan bisa mau baking rusak. Dan pencuri nggak akan bisa membongkar kong pencuri. Jemaat yang dikasih Tuhan, sambil kita memberikan persembahan, kita menaikkan pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih untuk kasih karunia yang Kau berikan kepada keluarga kami semua, khususnya kepada jemaat-Mu di GKP Ciwidey ini. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami telah menghimpun persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa dan ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bersatu dalam doa syafaat yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa kehidupan yang kekal bukan saja agar kami merasakan pemenuhan Allah dalam diri kami, tapi kiranya kami juga dapat menghadirkan Allah dalam kehidupan bersama dengan sesama.
Ajarkan kami untuk memperhatikan sesama dengan tulus, dengan ikhlas, dengan kasih yang seperti Tuhan nyatakan bagi kami. Bapa di surga, pada pagi menjelang siang hari ini pun kami mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit, yang mungkin dirawat di rumah sakit, atau mungkin saat ini sedang menjalani isolasi mandiri. Dalam kelemahan mereka, kami yakini Tuhan hadir memberikan kekuatan. Tuhan akan menjamah setiap tubuh yang sakit, dan Tuhan akan memberikan obat-obatan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh pulih, boleh kembali dapat beraktivitas seperti sedia kala. Berkati Tuhan bagi kaum lansia, bagi oma, opa, nenek, kakek kami. Kami berdoa agar di tengah keterbatasan mereka untuk beraktivitas keluar rumah, mereka tetap sabar, mereka tetap sehat, mereka tetap bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa di masa pandemi ini ada berbagai tantangan harus kami hadapi. Keluarga lepas keluarga mengalami kesulitan yang berbagai macam. Kami yang mengalami keterbatasan untuk mencukupi hidup hari lepas hari, kami percaya bahwa berkat Tuhan pasti mengalir tepat pada waktunya. Ketika kami meminta, ketika kami memohon, ketika kami berharap dan berusaha, kami yakini berkat itu hadir tepat pada waktunya dan sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kami yang di masa pandemi ini dengan tantangan harus bekerja di luar rumah. Kiranya Kau tetap sehatkan tubuh kami, Kau kuatkan iman kami, agar pekerjaan yang kami lakukan di luar rumah juga dapat mendatangkan berkat bagi kami tetap sehat, kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga yang sedang menjalani studi di masa pandemi ini mungkin mengalami berbagai kesulitan, baik itu sinyal, kuota, ataupun kesulitan untuk menerima pelajaran yang diberikan. Kiranya Tuhan tetap memberikan kami hikmat, memberikan kami orang-orang yang baik, yang juga mau menolong kami untuk mengerti dan memahami pelajaran yang diberikan. Tuhan, kami juga berdoa bagi kami yang memiliki berbagai kerinduan. Kami rindu untuk berjumpa dengan keluarga kami yang jauh. Kami terbatas untuk menjumpai mereka karena jarak dan juga karena pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Biarlah kami juga dengan sabar, dengan hikmat Tuhan untuk kami tetap menjaga kesehatan kami, agar ketika kami ada waktu untuk berjumpa, kami boleh berjumpa dalam keadaan yang baik, sehat, dan sukacita. Kami berdoa ya Tuhan bagi kami yang merindukan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga kami. Kami yang merindukan untuk memiliki kendaraan, untuk memiliki rumah, dan berbagai keperluan kami lainnya. Tuhan, dengarkanlah doa yang kami selalu naikkan di hari-hari kami. Kiranya kami bukan saja memohon, tapi Tuhan juga mempersiapkan diri kami, sehingga ketika berkat itu Tuhan percayakan hadir bagi kami siap bertanggung jawab terhadap berkat yang Tuhan telah berikan. Di minggu ini pun kami ikut bersukacita, kami ikut bersyukur karena ada saudara-saudari kami yang Tuhan boleh tambahkan usianya. Kami bersyukur atas usia yang Tuhan tambahkan bagi saudara dan saudari kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami percaya ya Tuhan, di usia yang baru, Tuhan semakin sehatkan tubuhnya, Tuhan semakin kuatkan imannya, Tuhan juga semakin berkati pekerjaannya, studinya, serta kehidupan di dalam keluarganya. Tuhan, kami juga pada kesempatan ini berdoa bagi setiap kami yang ikut terlibat dalam pelayanan bagi gerejamu, bagi kami majelis jemaat, pengawas perbendaharaan jemaat, pendeta konsulen, para pengurus komisi-komisi, serta tim multimedia. Dan kami yang ikut berperan secara aktif mendukung setiap kegiatan kebaktian yang berlangsung di gerejamu. Kiranya Kau tetap sehatkan kami,
Kau tetap kuatkan iman kami, berikan kami kerendahan hati, agar kami semakin dengan tulus dan ikhlas untuk melayani Tuhan dengan pelayanan yang terbaik. Tuhan berkati juga untuk bangsa dan negara kami. Ketika hari ini kami boleh diperkenalkan dengan budaya Manado, bahasa Manado, dan berbagai atribut lainnya, kiranya ini semakin mengingatkan kami untuk bisa memiliki sikap toleransi, untuk memiliki sikap mengerti dan memahami sesama, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara kami boleh kami nyatakan melalui sikap toleransi, sikap memaklumi yang kami miliki. Berkati setiap para pemimpin kami, juga para jajarannya, yang juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat di tengah pandemi ini. Kiranya mereka tetap diberikan kesehatan, mereka juga dimampukan untuk mengerjakan, menunaikan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Pada akhir doa syafaat ini, kami akan menutupnya dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya undang kita untuk berdiri. Mari kita akhiri kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Tuhan Pejanji Rupa Fajar Pagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagi kita yang sudah menerima roti yang hidup, kiranya kita mempersaksikan hidup yang kekal melalui tindakan, ucapan kita bersama dengan sesama. Kini arahkan hati kita kepada Tuhan dan kembalilah di dalam kehidupan kita hari lepas hari dengan damai dan menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.